Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruben Ujianto, NIM 15181111356. Di sini saya akan menjelaskan tentang project Android Studio yang telah saya buat. Berikut adalah projectnya. Nah, jadi inilah tampilan dari Android Studio. Pertama kita akan langsung saja kita run supaya mengetahui tampilannya seperti apa. Nah, ini ada tampilannya. Ini untuk tampilan activity main-nya seperti ini. Lalu kita klik untuk menuju ke tampilan modul 3. Modul 3 adalah seperti ini tampilannya. Lalu kita klik ke modul 4. Nah, tampilan modul 4 adalah seperti ini. Kita ada drop down-nya atau filter seperti ini. Lalu jika di submit akan menuju ke tampilan kelima berikut. Muncul dan button dialognya seperti ini. Jadi untuk activity-nya saya memiliki activity main, activity modul 3, lalu ada activity modul 4 dan juga activity modul 5. Activity ini ada berupa sebuah tampilan. Untuk activity main-nya atau tampilan main-nya seperti ini. Jadi ada button yang akan menuju ke tampilan berikutnya. Nah, di sini ada buttonnya. Ini untuk penamaan, ini untuk ID-nya, lalu ini untuk mengisi value atau isinya berupa apa isinya dalam itu tulisannya modul 3. yang nantinya ini akan digunakan button ini untuk beralih ke tampilan ke modul 3 ini. Nah, ini untuk tampilan modul 3 nya seperti ini. Kita menggunakan layout linear, nah seperti ini, sehingga tampilannya akan ke bawah seperti ini. Lalu kita tambahkan vertikal supaya ini disusun ke bawah seperti ini. Nah, ini untuk buttonnya. Nah, tadi kan sudah button yang memiliki ID-nya button. Nah, kalau kita tidak boleh memberikan ID yang sama bertuliskan button, kita harus memberikan sebuah angka atau mengganti namanya seperti itu. Jadi kita harus membedakan dengan button yang sudah ada. Lalu kita beralih ke tampilan modul 4, yaitu seperti ini. Nah, beginilah tampilan di modul 4, yaitu spinner. Kita menggunakan spinner atau biasanya dipanggil drop down seperti itu. Nah, untuk isi-isi dari spinner ini kita mengambil dari array yang bernama nama mata kuliah. Nah, array ini terdapat di string XML ini. Nah, string XML ini kita bisa temukan di ini res value habis itu string XML. Nah, kita tambahkan string array dengan name, nama mata kuliah, lalu kita inputkan item-itemnya di sini. Nah, supaya bisa dipanggil di sini seperti itu. Nah, untuk cara memanggilnya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Lalu ini untuk tampilan selanjutnya. Nah, seperti ini ada button yang digunakan untuk menampilkan sebuah dialog seperti itu. Nah, ini. Nah, lalu kita balik lagi. Di sini ada ini main activity Java ini digunakan untuk mengaktifkan semua tombol yang ada di tampilan ini. Jadi tampilan ini supaya dia aktif atau interaktif dengan tampilannya lainnya, kita harus menampilkan sebuah code di sini. Jadi kita harus memanggilnya sebuah button, tipe button, kita beri nama dia juga button. Lalu kita find button tadi menggunakan sebuah ID, find view by ID r.id. Ini menunjukkan bahwa dia akan menuju ke ID yang memiliki ID namanya button. Contohnya di sini di main. Nah, ini dia akan mengambil sebuah ini. Lalu dia akan mengeksekusi di button ini untuk menampilkan sebuah view, yaitu modul 3, yaitu kelas dari kelas modul 3 ini. Dia akan menampilkan berubah tampilan menjadi tampilan seperti ini. Setelah dari main activity kita akan lanjut ke modul 3. Nah, modul 3 ini itu juga sama. Di modul 3 ini kan kita hanya ingin menunjukkan sebuah tampilan linear. Nah, ini saya ingin menunjukkan sebuah tampilan linear, terus bentuknya seperti ini. Jadi ini lalu bawahnya seperti ini.
jajar atau lurus ke bawah. Lalu ada berikutnya, ada kita ke modul 3. Nah, di modul 3 ini kita akan mengeklik button 2. Di sini saya hanya memberikan hanya yang bisa aktif itu hanya button 2 saja, atau yang tidak salah. Yang ini, button 2 yang ini. Modul 4 ini yang saya beri nama modul 4. Nah, seperti ini, button 2. Lalu kita akan lanjut, button 2 ini kita akan diarahkan lagi sama ini untuk mencari nomor 3 sama dengan main activity. Jadi ini hanya mengarahkan ke button atau mengarahkan button ini ke tampilan selanjutnya, yaitu activity modul 4. Nah, di modul 4 ini kita terdapat spinner, teman-teman. Nah, spinner ini adalah sebuah drop down, di mana drop down ini akan menampilkan daftar-daftar yang sudah kita masukkan tadi di string XML. Nah, ini item-itemnya seperti ini. Nah, button submit ini saya gunakan untuk mengirimkan data yang ada di spinner ini untuk tampilan selanjutnya seperti itu. Jadi untuk Java-nya supaya ini bisa bergerak, kita gunakan seperti ini. Kita mencari button spinnernya, ya. Kita ID check ini. Nah, ini btn check ini. Jika ini diklik atau button ini diklik, maka dia akan melakukan sebuah set on click listener ini menuju ke view selanjutnya, yaitu namun dia akan membawa sebuah value item yang telah dipilih dengan cara kita spinner, kita mendeklarasikan spinner, lalu kita berikan nama spinner, and view id by spinner mana yang mau kita ambil namanya atau itemnya. Setelah sudah kita jadikan item yang kita sudah seleksi tadi menjadi sebuah string supaya dapat ditampilkan berupa kalimat atau kata-kata di tampilan selanjutnya seperti itu. Kita ambil menjadi sebuah string, kita masukkan di variable s ini string, lalu kita akan mengalihkannya ke modul 5 kelas modul 5 ini, lalu dengan membawa put extra ini yang kita beri nama mata kuliah yang isinya adalah isi dari variable s ini. Lalu kita beralih ke activity modul 5. Nah, ini dia. Activity modul 5 ini dia akan menerima isi dari modul 4 tadi, yaitu dengan key mata kuliah string extra get string. Dia mengambil stringnya lalu dimasukkan ke sini. Biasanya ke input mata kuliah lalu dia mengambil sebuah text view show matkul yang ada di sini untuk sebagai letak menaruh kata yang kita ambil dari modul 4 tadi. Di sini show matkul. Nah, di show matkul ini dia akan mengeset sebuah teks yang diambil dari modul 4 tadi ini, yang sudah ditransfer ke sini dengan variabel input matkul. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Jadi kita memilih misal matematika discrete, kita submit. Nah, dia akan menerima sebuah kata-kata matematika discrete yang sudah dirubah menjadi sebuah string tadi. Nah, ini adalah selanjutnya adalah function untuk menampilkan sebuah dialog seperti ini. Lalu kalian bisa panggil alert dialog builder ini yang variabel namanya alert dialog builder ini. Lalu kalian berikan set title. Set title ini adalah letaknya di sini. Dialog. Lalu kalian kirimkan pesannya apa? Data telah diterima. Lalu tambahkan sebuah icon di sini. Icon ini diambil dari sini, mind map sini yang sudah tersedia. Nah, sini. Setelah itu kalian tambahkan juga button oke. Lalu seperti itu sudah. Jadi tampilannya akan seperti ini. Dan oke, lalu ada button oke, jadi klik. Nah, sudah seperti ini. Data telah diterima. Nah, seperti itulah untuk Android Studio yang telah saya buat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.